Apa kabar Bapak Ibu semua? Pripun kapare panjenenganipun? Sae. Muga-muga padha kabeh sugih waras. Muslimat NU mlebu nang surga. Banyak wong Jawa. Pertama, kita bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Yang kedua, bersalawat kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga kita semua mendapatkan syafaat Nabi Muhammad SAW. Amin ya Rabbal Alamin. Yang pertama kali masuk Islam itu laki-laki atau perempuan? Perempuan. Yang pertama kali masuk Islam adalah laki-laki, namanya Abu Bakar Siddiq, yang dewasa. Yang anak-anak yang pertama kali masuk Islam adalah Sayyidina Ali bin Abi Thalib, karena dia belum akil baligh. Nabi turun dari Jabal Nur setelah turunnya ayat Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaqin, iqra wa rabbukal akramul ladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Nabi turun dari Jabal Nur, dari Gua Hira, dia pulang ke rumah, yang menyelimuti dia Khadijah. Dia kedinginan, turunlah ayat, wahai orang yang berselimut, ya ayyuhal muddatsir. Lalu Nabi bercerita bahwa dia didatangi makhluk, lalu kemudian perempuan bernama Khadijah membawa Nabi ketemu dengan saudara laki-lakinya, sepupunya, namanya Waraqah bin Naufal. Waraqah mengatakan yang datang itu adalah Namus, malaikat Jibril, yang dulu pernah datang kepada Musa, pernah datang kepada Isa, dan sekarang datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah Nabi bercerita kepada Khadijah, barulah Abu Bakar tahu cerita itu. Berdasarkan riwayat ini, umat Nabi yang pertama beriman laki-laki atau perempuan? Tadi katanya laki-laki, sekarang perempuan. Begitu cepat berpindah ke lain hati. Yang pertama beriman itu adalah perempuan, karena yang menemani Nabi, yang menyelimuti Nabi, yang membawa Nabi kepada Waraqah adalah Khadijah. Kenapa Ustaz cerita tentang perempuan? Karena judulnya Peran Perempuan dan Indonesia Emas. Maka kita bahas perempuan, dan dalam acara ini yang paling banyak perempuan. Nah, jadi kami ini minoritas ini. Makanya tadi yang maju itu perempuan semua. Pak Bupati pun tak mau maju. Ini yang menyerahkan bantuan ini siapa? Kata Pak Bupati, yang ngurus anak-anak perempuan aja. Yang pertama masuk Islam perempuan. Yang pertama masuk surga di antara umat Nabi Muhammad ini laki-laki apa perempuan? Belum tentu. Mentang-mentang tadi pertama perempuan. Dalam peristiwa Isra Mi'raj, Nabi Muhammad SAW masuk ke dalam surga. Lalu kemudian Nabi menoleh ke belakang, dia melihat. Dilihatnya ke belakang ada seorang perempuan. Nah, kan betul? Perempuan. Nabi bertanya, sampean sopo? Kamu siapa? Perempuan itu menjawab, suami saya meninggal dan saya menjaga anak-anak yatimnya sampai meninggal dunia. Maka hadiahnya adalah dia masuk surga langsung di belakang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah tadi maka acara Muslimat NU Kabupaten Pelalawan memberikan santunan kepada anak-anak kita. Dan tadi setelah diberikan santunan, diusap kepalanya, karena Nabi mengatakan siapa yang menyantuni anak yatim, mengusap kepala anak yatim,
pahalanya sebanyak rambut anak yatim. Tapi jangan gara-gara ini yang diusap yang gondrong-gondrong aja, yang gundul nggak ada yang ngusap. Pas ditanya kenapa nggak diusap, nggak ada pahalanya Pak Ustadz. Bukan itu maksudnya. Maksudnya pahalanya tidak terhitung, bi ghairi hisab, unlimited. Tidak ada siapapun yang bisa menghitung dan mengiranya. Mudah-mudahan muslimat NU pelelawan yang sudah peduli kepada anak-anak yatim ini diberikan kelimpahan rezeki insyaallah. Amin. Saya sebetulnya memulai tadi lewat pantun itu mau melihat muslimat NU pelelawan ini walaupun lapar masih bisa senyum atau tidak. Ternyata waktu saya pasang pantun tadi, ternyata dari wajah-wajahnya ini adalah wajah-wajah muslimat yang bahagia dan nggak punya utang. Mudah-mudahan kalau ada utang, utangnya segera lunas. Oh, banyak juga yang punya utang. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi, salam alaika. Ya Rasul, salam alaika. Ya Habib, salam alaika. Salawatullah alaika. Sallu ala Nabi Muhammad. Yang pertama masuk Islam perempuan, yang pertama masuk surga perempuan. Itu di belakang ibu-ibu muslimat NU pelelawan ada gambar Ka'bah. Yang paling berjasa dalam renovasi pembangunan Ka'bah laki-laki apa perempuan? Apa pula perempuan? Nabi Ibrahim laki-laki, Nabi Ismail laki-laki. Tapi yang menjaga Nabi Ismail di samping Ka'bah perempuan. Siapa jenenge? Hajar. Memang jam-jam segini hilang ingatan memang. Saya aja nggak fokus. Memang cantik pohon kaktus, kaktus ditanam di tengah taman. Saya aja sekarang nggak fokus karena di depan banyak makanan. Makanya dari tadi saya nggak bisa ngeliat ke depan. Asal ditengok ke depan menahan air liur. Untung makanannya dibungkus plastik. Sempat dibuka tadi silap juga kita. Ustadz, ya, apa hukumnya kalau makan nggak sengaja di bulan puasa? Puasanya tidak batal. Lanjutkan puasanya. Yang termakan itu sodakoh dari Allah. Kalau termakan. Tapi makannya 3 mangkuk Pak Ustadz. Mana ada orang temakan 3 mangkuk? Yang pertama masuk Islam perempuan. Yang pertama masuk surga perempuan. Yang paling berjasa membangun renovasi Ka'bah adalah perempuan bernama Hajar. Bayi yang merah itu ditinggalkan. Nabi Ibrahim setelah meletakkan anaknya langsung kembali ke Palestina. Hajar sebelah megang anak, sebelah megang jubah Nabi Ibrahim. Apa kata Hajar? Allahu amaraka bihaza. Apakah Allah yang menyuruh engkau meninggalkan kami di tempat ini wahai Ibrahim? Ibrahim menjawab dengan satu jawaban, Naam. Naam itu nggih. Nabi Ibrahim cuma menjawab dengan satu jawaban, Naam. Hajar mau meyakinkan, ini yang nyuruh engkau meninggalkan kami di sini Allah atau istri tua? Nabi Ibrahim menjawab, nggih, Naam. Allah yang menyuruh saya meninggalkan kamu di sini. Apa kata Hajar? Idzan lan yudayyi'ana. Kalau Allah yang meninggalkan kami, maka Allah tidak akan menyia-nyiakan kami.
Begitulah hebatnya perempuan. Nabi Ibrahim pulang ke Palestina, Sarah di Palestina, Hajar di samping Ka'bah. Makanan habis, air kering, susu kering, anak menangis. Perempuan tidak pernah menyerah. Walaupun suaminya Nabi Ibrahim, anaknya Nabi Ismail, tapi dia tidak menyerah. Dia naik ke atas bukit. Apa pula bukit tinggi? Bukit Sofa. Dia naik ke atas bukit Sofa, dia lari ke bukit Marwah. Dari Sofa ke Marwah 500 meter, setengah kilo. Itulah yang kita sa'i dari Sofa ke Marwah. Jadi ibadah sa'i itu asalnya dari laki-laki atau perempuan? Perempuan bernama Hajar. Perempuan tidak menyerah kepada takdir. Perempuan tidak menyerah. Muslimat NU tidak pernah menyerah kepada bantuan Pemda. Karena tadi Pak Bupati bilang jangan terlalu berharap, karena ini lagi sedang efisiensi. Tapi jangan putus asa dulu, bantuan insya Allah ada. Nggak tahu juga. Nanti udah kita doakan Pak Bupati panjang umur, sehat badan insya Allah. Padahal dia perempuan yang suci, suaminya Nabi, anaknya Nabi, tapi dia tidak berserah pada takdir, mengangkat tangan. Dia tidak mengeluh sama Allah, kenapa suamiku jauh, kenapa aku tinggal di sini. Itu bukan musliman NU. Musliman NU, dia naik ke atas bukit Sofa, dia naik ke atas bukit Marwah. Apakah di atas bukit Sofa dia menemukan air? Tidak. Ibu-ibu, kalau saya sedang ceramah, bunyinya seperti bertanya, jangan stres, jangan galau, nggak usah dijawab, nanti saya jawab sendiri. Ketika naik ke atas bukit Sofa, apakah dia menemukan air di bukit Sofa? Nggak usah dijawab, saya jawab sendiri. Di atas bukit Sofa tidak ada air. Habis itu dia naik ke atas bukit Marwah, apakah dia menemukan air di bukit Marwah? Saya jawab sendiri. Nggak ada air di bukit Marwah. Sampai hari ini di bukit Sofa, bukit Batu, bukit Marwah, bukit Batu, nggak ada air. Ternyata air itu datang bukan dari tumit kaki orang dewasa, tapi air itu datang dari tumit anak kecil yang belum pandai berjalan. Anak itu bernama Ismail. Tiba-tiba Ismail yang belum pandai berjalan, belum bisa berlari, menggesekkan tapak kakinya. Dari tapak kakinya itu memancar air. Berkumpullah. Bahasa Arabnya berkumpullah, Zam-zam, Zam-zam. Berkumpullah wahai air, berkumpullah wahai air. Nabi Ibrahim 1800 sebelum Masehi. Sekarang tahun 2026. 1800 tambah 2026, 3826 tahun yang lalu air itu mengalir sampai sekarang. Mudah-mudahan nanti kita ke Baitullah minum air yang keluar dari tumit tapak kaki Ismail alaihissalam. Panjang umur, sehat badan, kita berangkat umroh dari Pelalawan. Ongkos tanggung masing-masing. Ibu-ibu menangis di atas bukit Sofa saat menghadap Ka'bah. Ibu kenapa menangis? Mengenang Hajar yang ke atas bukit Sofa, ke atas bukit Marwah yang panas, tidak menemukan air. Ibu-ibu satu lagi nangis juga. Ibu kenapa nangis? Habis rial belanja. Makanya sebelum ke Makkah, ngerti dulu sejarah bahwa itu Makkah adalah pengorbanan seorang perempuan. Allah mau ngasih air bukan melalui tumit, tapi melalui anak bayi kecil yang belum pandai berjalan. Perjalanan dari Sofa ke Marwah disebut dengan sa'i. Sa'i artinya usaha. Maka muslimat NU insya Allah berusaha, insya Allah, amin. Kita doakan muslimat NU punya kebun sawit sejauh mata memandang, enggak habis 7 turunan, sehingga nanti berkah. Saya mau muslimat NU tidak hanya bergantung kepada Pemda, bergantung kepada perusahaan, tapi muslimat NU Pelalawan punya pendapatan income. Tanah kita luas,
Mudah-mudahan setelah mendengar tausiah ini ada orang-orang baik di Riau, Bumi Lancang Kuning, di Pelalawan mewakafkan tanahnya untuk musliman NU. Saya setelah, jangan tepuk tangan dulu, nanti masih panjang nih, lama lagi azan maghrib. Saya telah mendengar ceramah Ustadz Somad acara muslimat NU Pelalawan kemarin. Saya mau mewakafkan tanah saya. Itu tanah yang ada di sana, ada sawit-sawitnya, untuk operasional saya wakafkan ke muslimat NU, kata dia nanti insyaallah, amin. Pas ditanya, tanah siapa Pak? Embuh. Enggak bisa mewakafkan tanah orang, kita wakafkan tanah kita. Hidup ini cuma dua, makan pakai. Yang dimakan busuk, yang dipakai lapuk. Yang dimakan busuk, yang dipakai lapuk. Ma'akal tafa'afnaita, yang kau makan busuk. Wa malabista fa'ablaita, yang kau pakai lapuk. Yang kekal abadi adalah apa yang kita berikan untuk perjuangan dakwah muslimat NU Pelalawan ini insyaallah, amin ya rabbal alamin. Udah berapa poin yang saya ceritakan tadi? Pertama, yang pertama masuk surga perempuan. Yang kedua, pertama masuk Islam perempuan. Yang berperan dalam membangun renovasi Ka'bah dalam ibadah haji sa'i perempuan. Berikutnya yang ketiga, yang keempat. Saya ingat, cuman mau ngetes jamaah ini masih sadar atau tidak. Ceramah yang paling berat adalah ceramah menjelang buka puasa. Saya sampai sekarang tidak mau ceramah menjelang berbuka puasa. Ini kok Ustadz mau, terjebak. Tiba-tiba dalam jadwal tertulis menjelang buka. Saya bilang, ini bisa dibatalkan nggak? Nggak bisa Pak Ustadz. Ya udahlah, saya bilang ke panitia, nanti kita datang kira-kira 10 menit menjelang berbuka. Sampai kemari, kenapa Ustadz nggak mau ceramah menjelang berbuka? Karena jamaah ini sudah capek di kantor, capek di kebun sawit, capek mengurus anak, capek ngurus lalu lintas. Sampai ke tempat berbuka, capek lagi mendengar ceramah. Dia anggap Ustadz itu pelengkap penderitaan. Di mana-mana kalau udah ceramah menjelang berbuka itu, semua pakai ilmu padi, makin penuh makin berisi, nunduk aja semua. Tapi hebatnya di musliman NU ini, nggak ada satupun yang menunduk, semuanya segar. Masya Allah. Dia memang mesti dipuji biar nggak ngantuk. Kalau nggak tertidur semua nanti. Berikutnya yang keempat, ini ada Bapak Bupati Pelalawan Haji Zukri. Di sebelahnya ada Bapak Kapolres. Di sebelahnya ada Bapak Dandim. Dan ada Bapak Ketua Pengadilan. Ada Bapak Kajari Kejaksaan Negeri. Ini laki-laki yang hebat-hebat. Ada Ketua Basnas Kabupaten Pelalawan. Ada Buya Dr. Iswadi, Ketua Majelis Ulama Indonesia Pelalawan. Ini laki-laki ini dilahirkan laki-laki atau perempuan? Yang katanya hebat-hebat ini keluarnya dari perut laki-laki atau perut perempuan? Jadi kalau begitu yang hebat laki-laki atau perempuan? Mati kita. Jadi siapa yang mengatakan laki-laki hebat? Mereka jadi polisi, jadi tentara, dikeluarkan dari rahim perempuan. Sehebat-hebatnya laki-laki, mau bupati, mau polisi, mau tentara, tidak ada di dalam badannya ini makhluk yang diciptakan dari Asmaul Husna. Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Malik, Ya Quddus, Ya Salam, Ya Mu'min, Ya Muhaimin. Ada satu di badan perempuan ini diciptakan dari Asmaul Husna. Asmaul Husna yang mana? Bapak Ibu semua hafal ayatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Rahim itu diambil dari Asmaul Husna. Itulah yang belum bisa dibuat oleh Jepang dan Bangkok. Sekarang banyak orang Indonesia pergi ke Bangkok, pergi laki-laki, perempuan dipulang. Namanya lady boy. Muka lady, kaki boy. Nauzubillah, nauzubillah, nauzubillah. Mudah-mudahan Allah menyelamatkan Pelalawan dari penyakit LGBT. Laki-laki berbulu
dagunya petak, pergi ke Bangkok, pulang bisa mukanya perempuan. Satu yang belum bisa dibuat orang Bangkok, apa dia? Rahim belum bisa. Makanya jangan makan micin, jangan makan pengawet, karena kalau dia menggumpal di dalam rahim, dia menjadi kista sebesar duit logam. Perempuan di ronsen, dilihat ada kista di rahimnya. Apa kata dokter? Di rahim ibu ada kista, kistanya mesti diangkat, rahimnya ikut. Kalau rahimnya ikut, nanti dia nggak bisa mengandung, nggak bisa melahirkan. Menangis si ibu. Kenapa nangis? Bojone rabi maneh. Nangis dia. Tiba-tiba suami istri ini rajin bersedekah. Ini ceritanya true story waktu saya ceramah di Masjid Islamic Center Bangkinang. Sedekah, 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 sedekah. Kami ronsen lagi Pak Ustadz. Tiba-tiba kista yang di dalam rahim istrinya itu mengerut, mengecil, hilang. Dokternya nanya, makan apa? Ya, ketupek gulai paku. Enggak ada. Rupanya berkat hadis Nabi, dawu mardhakum bis shadaqah, obati orang sakit dengan sedekah, kistanya hilang. Kata dokter, enggak perlu operasi, kistanya sudah hilang, bisa mengandung dan bisa punya anak. Istrinya tersenyum, suaminya pula yang menangis. Batal program. Kenapa yang mengandung itu mesti perempuan? 9 bulan 10 hari. Perempuan di Pelelawan ini mengandung masih 9 bulan 10 hari. Inilah hebatnya muslimat ini. Kita bertanya, dia pun ketawa. Saking kan bahagianya. Alhamdulillah, di Pelelawan perempuan masih mengandung 9 bulan 10 hari. Di beberapa tempat lain nikah Januari, Mei lahir. Pas ditanya, kok cepat kali? Efisiensi Pak Ustadz. Semua udah mau efisiensi udah. Artinya apa? Berkat dakwah muslimat Nahdlatul Ulama Pelelawan, perempuan masih dalam kadar takdirnya mengandung 9 bulan 10 hari. Menyusukan anak berapa lama? 2 tahun. Susukan anak Anda dengan susu ASI eksklusif. Berapa lama yang ditawarkan dinas kesehatan? 6 bulan. Namanya ASI, air susu ibu. Tetap ibu, jangan umi, nanti jadi asu. Air susu ibu. Kenapa anak disusukan 2 tahun? Anak disusukan 2 tahun, otaknya cerdas, badannya sehat, imun tubuhnya, ikatan emosional antara ibu dan anak. Anak zaman dulu mandi hujan di sungai dari pagi sampai sore, biru bibirnya, sehat. Kenapa? Disusukan ibu. Anak zaman sekarang baru menengok mendung udah bersin, demam. Namanya generasi strawberry, Gen Z. Nampak merah menyala abangku, tapi sebenarnya dia lemah. Waktu di mall, di kulkas menyala, dibuka plastiknya layu. Itu maka disebut dengan generasi strawberry. Tapi tergantung ibunya. Kalau ibunya adalah muslimat NU, insya Allah dia akan menjadi generasi straw NU, tidak menjadi generasi yang lemah. Ini termasuk bukan yang di depan ini, termasuk bukan generasi strawberry. Bapak Bupati, Bapak Kapolres, Bapak Dandim, Bapak Kajari, ini semua adalah yang dididik oleh ibu-ibu yang hebat. Di balik laki-laki yang hebat ada 2 perempuan yang hebat. Pertama ibunya, yang kedua istrinya. Istri itu mesti disebut, kalau tak disebut bahaya balik pulang ke rumah nanti. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sudah poin yang keberapa sekarang? Kan betul, macam nggak bergerak jarum jam ini. Tadi saya dikasih tahu sama Ustadz Tatang dari Yayasan Tabung Wakaf Umat. Ustadz Somad ceramahnya duduk aja.
karena dia tahu saya lapar, gemetar. Disuruhnya duduk aja, dan saya tidak menduga saya ceramah ini bisa bersuara berapi-api. Saya tadi maunya ceramah yang duduk dengan tenang aja. Marilah kita banyak mengingat Allah, marilah kita sabar. Apapun yang terjadi, muslimat NU pelelawan mesti sabar. Sawit kita dilarikan ninja, sabar. Sendal kita hilang, sabar. Helm kita hilang, sabar. Laki kita dilarikan pelakor, mau ngamuk. Kenapa Ustadz semangat? Tadi katanya Ustadz down. Saya semangat ini karena menghadapi muslimat NU pelelawan. Dia memang mesti disebut 5 menit sekali, mesti disebut. Jam berapa berbuka hari ini, Bu ya? Coba cek dulu. Lama kali udah kurasa. Hah? Jam 6.30 azan maghrib. 5 menit sebelum azan maghrib nanti kita baca Kulhu, Al-Falaq, An-Nas, pangkal Al-Baqarah, ayat kursi, ujung Al-Baqarah, tahlil untuk para pendiri Nahdlatul Ulama, Mbah Hasyim Asy'ari, Mbah Wahab Hasbullah, Mbah Bisri Sansuri, beserta para alim, para ulama, hadratil muhtaramin wal mukarramin podo kabeh insyaallah. Itulah sebagai tanda bakti kita sebagai muslimat NU menghormati para ulama-ulama kita insyaallah. Ingatkan saya 5 menit menjelang berbuka nanti. Jangan diteruskan akhirnya nanti bunyi tit. Oke, berikutnya poin yang kelima. Adik-adik, nanti saya minta satu orang maju ke depan mengulang nomor 1, 2, 3, 4, 5. Yang nggak bisa, uang santunan diminta balik. Yang pertama masuk Islam adalah perempuan. Kedua, yang pertama masuk surga adalah perempuan. Ketiga, yang ditanya anak-anak yang cemas emak-emak pula. Ketiga, yang paling berjasa dalam membina Ka'bah, renovasi Sofa Marwah adalah perempuan. Yang keempat, makhluk yang di dalam badannya ada satu yang dibuat dari nama Asmaul Husna bernama Rahim adalah perempuan. Yang kelima, perempuan zaman dulu nggak boleh sekolah, yang sekolah hanya laki-laki. Siapa yang pertama membangun sekolah perempuan di kota Makkah, yang buat dalam bentuk sekolah, bukan ngaji di rumah-rumah. Sekolah pertama dibangun di kota Makkah oleh perempuan, namanya Nyai Khairiyah, anak Mbah Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Itulah cikal bakal pondok pesantren perempuan-perempuan. Zaman dulu perempuan, makanya pondok pesantren Mbah Hasyim di Jombang, Tebu Ireng ada perempuan, Lirboyo ada perempuan, Ploso ada perempuan, Mbah Munawir Krapyak Jogja ada perempuan, Tambak Beras ada perempuan, Denanyar ada perempuan. Tujuannya supaya apa? Supaya anak perempuan sekolah. Di mana letak kekuatan muslimat NU? Kekuatan muslimat NU ada pada perempuan yang dapat pendidikan. Pendidikan akidahnya, akidah Imam Abul Hasan Al-Asy'ari. Wujud qidam baqa mukhalafatu lil hawadisi qiyamuhu binafsihi wahdaniyah qudrat iradat ilmun hayat sama basor kalam. Dari kitab yang kecil dulu Aqidatul Awam, naik Jala'ul Afham Syarah Aqidatul Awam, naik lagi Al-Husunul Hamidiyah, naik lagi Ad-Dasuqi ala Ummil Barohin. Itu maka mondok.
Dulu anak-anak Riau mondoknya mesti ke Jombang, Jawa Timur, Tebu Ireng. Alhamdulillah sekarang Tebu Ireng sudah punya cabang di Riau. Cabangnya di mana? Di Kabupaten Indragiri Hulu. Dulu orang Riau kalau mau mondok mesti ke Kediri, Lirboyo. Alhamdulillah Lirboyo sekarang sudah punya cabang di Kabupaten Kuantan Singingi. Mana muslimat NU Pelalawan? Maka ke depan kita mau dapat kabar ada cabang-cabang pondok tua NU yang ada di Jawa Timur, di Jawa Tengah, cabangnya ada di Kabupaten Pelalawan, insya Allah, untuk menguatkan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Bahwa kita sudah ngumpul rame-rame, alhamdulillah. Acara harlah muslimat NU ke-80 rame, bagus. Tapi jangan hanya sekedar ngumpul rame, setelah itu membangun pesantren, tanah wakaf banyak. Orang Pelalawan ini kaya-kaya, betul? Dari bunyinya macam gak yakin. Orang Kabupaten Pelalawan ini kaya-kaya, duitnya banyak, sugih. Maka insya Allah saya berharap nanti panjang umur, sehat badan, Ustadz Somad akan datang lagi ke Kabupaten Pelalawan acara Muslimat NU dalam rangka meresmikan pesantren Muslimat NU, insya Allah. Amin. Saya tunggu. Kalau Ustadz Somad kami undang meletakkan batu pertama, jangan. Saya maunya datang pas peresmian aja. Soalnya batu pertama yang saya letakkan banyak, nggak nambah-nambah. Wal awwalu wal akhiru. Batu pertama sekaligus batu terakhir. Tapi kalau yang meletakkannya Bapak Bupati, insya Allah jadi, walaupun efisiensi. Kalau meletakkannya Bapak Dandim, kemarin Pak Dandim nyumbang ke pesantren Mahat Az-Zahra 450 eksemplar Al-Quran. Kita doakan beliau tentara yang soleh yang akan menolong agama Allah. Bapak Kapolres paling mudah lagi kalau mau menggalang dana. Kapolres nggak perlu ceramah, Kapolres nggak perlu tablik akbar, Kapolres nggak perlu pakai ayat bersuara, cukup dengan pistolnya. Saya sudah meletakkan batu pertama. Tolong Kapolsek Babin Kamtipmas isi. Kalau tidak, awas, ku pecahkan ginjal kalian. Selesai semuanya. Betul. Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Di mana jantan bertanjak, di situ perempuan bertudung. Iso iki wong Jawa iso pantun ora iso? Lawa bukan sembarang lawa, gadis lawa di atas kayu. Jawa bukan sembarang Jawa, Jawa pun sudah jadi Melayu. Begitu. Oh, kami bukan orang Jawa Pak Ustadz, kami orang Batak. Kapak bukan sembarang kapak, kapak dipakai membelah kayu. Batak bukan sembarang Batak, Batak pun sudah jadi Melayu. Kita ini tinggal di bumi Melayu. Lancang Kuning, Pelalawan Melayu, Siak Melayu. Yo, aku melaku Pak Ustadz, aku orang Melayu. Nek melaku itu Melayu sebagai sebuah suku. Orang Melayu ini Bapak Ibu, dia tidak tengok kita datang dari mana, yang penting kita baik, maka insya Allah terjaga, terpelihara bumi Lancang Kuning ini, insya Allah. Amin. Enggak jalan-jalan juga jamin. Iya, kita lanjutkan. Berikutnya yang keenam. Datang seorang bertanya ke Nabi, ya Rasulullah, ya, kunci surga itu, kunci surga la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Man ala salasa banatin, siapa yang menjaga merawat 3 anak perempuan. Berapa anak perempuan? 3, nggak banyak. Siapa yang menjaga 3 anak perempuan, ini anak-anak perempuan, fa'addabahudna, dididik dengan baik, wazawwajahudna, dinikahkan dengan orang baik, merawat dengan baik, didik dengan baik, nikahkan dengan orang baik, wa ahsana ilaihinna, buat baik, falahul jannah, maka surgalah baginya. Ibu yang punya anak perempuan 3 orang, angkat tangan.
sudah dapat kunci surga. Datang sahabat satu lagi, ya Rasulullah, anakku perempuan loro, siji loro telu, anakku perempuan loro. Kata Nabi, sing loro mlebu nang surga, yang dua pun juga kalau dijaga dengan baik masuk surga. Ibu yang punya anak perempuan 2 orang masuk surga juga. Sing siji piye ya Rasulullah? Yang punya anak 1. Ibu yang punya anak 1, angkat tangan. Tambah siji meneh. Karena Nabi nggak ada menyebut 1, 2 kata dia. Nah, Ustaz Somad, anak saya 3 orang, semuanya laki-laki. Tapi saya sudah bilang sama istri saya, kau jangan berkecil hati, insya Allah mantu kita semuanya perempuan. Beruntunglah ibu bapak yang punya anak perempuan. Kenapa? Perempuan itulah yang akan melahirkan orang-orang yang baik-baik, yang soleh-soleh, yang akan menjaga keberlangsungan dakwah Nahdlatul Ulama ini di masa akan datang insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Terakhir yang ke-7, saya cukupkan 7. Kenapa 7? Karena waktu melihat Ka'bah ingat putaran tawaf 7 kali, sa'i 7 kali, hari 7 kali, dan ceramah Ustaz Abdul Somad. Nanti kalau ada yang nanya, siapa yang ceramah tadi? Ustaz Somad. Apa isinya? Siji loro telu papat lima enam pitu 7. Apa yang 7? Mbuh aku ora mudeng. Apa yang 7 yang disampaikan Ustaz Somad tadi? Aku nggak ingat. Yang ku ingat menit keberapa lah dia berhenti mau buka puasa. Ibu bapak yang tidak bisa ingat ceramah saya ini jangan kecewa, nggak apa-apa. Saya juga nggak paksa. Karena ceramah saya petang ini bisa ditonton ulang di channel Tabung Wakaf Umat. Jangan lupa subscribe, like, share, and comment. Tadi Ibu Sawitri menyelah bantuan 50 juta ke Yayasan Tabung Wakaf Umat. Yayasan Tabung Wakaf Umat itu punya pondok pesantren di Simpang Bingung. Ini jembatan Leton, arah ke Medan, sampai Simpang Bingung, belok kiri, jangan bingung-bingung lagi, belok kiri. Di situ ada pesantren, 25 orang gratis, gratis 75, gratis 75, SMP 75, SMA 75. Panjang umur sehat badan. Nanti Pak Bupati Haji Zukri, Bapak Kapolres, Bapak Dandim kami bawa ke pondok pesantren itu insyaallah. Bapak Listio Sigit sudah kami bawa. Kata protokol, Pak Jenderal Listio Kapolri hanya punya waktu 45 menit, nggak bisa lebih. Duduk di pesantren itu 2 jam baru pulang. Ngobrol, molor 2 jam, cerita. Semua orang yang sampai ke pondok pesantren Nurul Azhar itu menengok pondok, menengok bangunannya, menengok asramanya, itu semua macam menengok kucing Anggora. Kami tidak pernah bawa proposal ke bupati, tanya Haji Zukri. Kami tidak pernah bawa proposal ke gubernur, ke bupati. 12 kabupaten kota di Provinsi Riau tak pernah kami bawa proposal. Dari mana duitnya? Salah satunya dibantu oleh Ibu Sawitri, itulah tadi 50 juta. Nah, jadi Ibu Sawitri ini banyak duitnya ini. Tapi Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan apa yang diberikan itu menjadi amal jariah, mengalir sampai hari kiamat insyaallah. Rumah besar tinggal, mobil besar tinggal, gelang besar tinggal, cincin besar tinggal, bini besar tinggal. Ibu, memang ini bulan puasa, saya takut ibu tersinggung, tapi boleh saya bertanya ya? Boleh. Misalnya suami meninggal, ibu mau ikut? Jangan kuat-kuat, jaga juga lah perasaan suami. Yang kekal abadi hanyalah amal soleh, apa pula somat? Amal soleh lah yang kekal abadi. Maka kami di Kota Pekanbaru sudah bangun pesantren. Dapat 1 hektar, dapat lagi 3 hektar, 4 hektar. Di
Rimbo Panjang, Ma'had Az-Zahra 2,5 hektar, 1 hektar, 3,5. Bangunan baru 2 hektar, 5,5 hektar. Kita mau di Pelalawan Muslimat NU punya pondok pesantren untuk menyelamatkan akidah anak-anak Pelalawan, insyaallah. Amin ya rabbal. Di mana kekuatan muslimat? Pada pondok pesantren. Siap menegakkan pondok pesantren Muslimat NU di Pelalawan? Di mana kekuatan Muslimat NU? Pada ikatan dengan kiai. Romo kiai yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, para ulama, para kiai hadratil muhtaramin wal mukarramin. Kita doakan kiai-kiai kita di Kabupaten Pelalawan panjang umur, sehat badan. Di mana kekuatannya? Hubungan tidak putus kepada arwah. Maka di akhir majelis menjelang buka puasa kita kirimkan Al-Fatihah ila ruhi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ila hadratin Nabiyil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi thayyibin at-tahirin wa ashabihil mayamin wan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassalihin wal malaikatil muqarrabin wal ulama'il amilin wal awliya'is salihin wa nakhussu bidzikri ulama Nahdlatul Ulama Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari, Kiai Haji Wahab Hasbullah, Kiai Haji Bisri Sansuri wa ulama al-alimat wal ulama'il amilin, dan para ulama yang sudah mensupport dakwah kita di Pelalawan. Syai'ul lillahi walahumul Fatihah.